Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mau ngebahas materi tentang intangible asset. Nah, intangible asset ini adalah materi lanjutan dari chapter 9 tentang plan asset, natural resources, dan juga intangible asset. Di materi chapter 9 ini ada materi plan asset. Nah, udah dibahas di video sebelumnya. Dan juga ada materi natural resources ya. Tapi di video kali ini saya nggak akan ngebahas materi natural resources karena nggak akan saya keluarkan di UAS, dan yang kedua nanti juga akan dibahas di intermediate accounting. Jadi di video kali ini saya cuma mau ngebahas yang tentang intangible asset ya. Intangible asset itu apa? Intangible asset adalah aset tidak berwujud ya. Aset tidak berwujud adalah hak atau hak istimewa dan keunggulan kompetitif yang dihasilkan dari kepemilikan aset jangka panjang yang tidak memiliki substansi fisik. Namun meskipun intangible asset itu tidak memiliki wujud fisik tapi dapat diidentifikasi. Artinya adalah kita dapat membedakan antara jenis intangible asset yang satu dan yang lainnya. Aset tidak berwujud ini diatur pada PSAK 19 ya. Di sini yang limited life ya, tadi kan saya katakan bahwa aset tidak berwujud ini ada yang sifatnya terbatas dan yang tidak terbatas. Oh ya, penyusutan pada aset tidak berwujud ini disebut dengan amortisasi. Kalau penyusutan pada plan aset kan kita sebutnya dengan depresiasi ya. Nah, kalau penyusutan pada intangible aset ini disebut dengan amortisasi. Aset berwujud yang limited life ini ya diamortisasi berdasarkan masa manfaatnya, dan cara amortisasinya adalah yang pertama mendebit si expense dan mengkredit account dari intangible asetnya. Kemudian yang kedua, jika yang tidak terbatas ini tidak perlu diamortisasi. Namun meskipun tidak diamortisasi biasanya perlu dilakukan impairment. Dan amortisasi expense ini nanti masuk ke dalam operating expense ya pada laporan laba rugi. Kemudian sama seperti PPE ya, property plant and equipment, IFRS juga mengizinkan company ya, mengizinkan perusahaan untuk merevaluasi intangible asetnya pada nilai fair value-nya ya. Jadi kecuali yang adalah goodwill. Kemudian ini ada contoh dari intangible asset, namanya itu paten ya. Kalau paten ini biasanya berkaitan dengan teknologi. Paten misalnya PTA ini menemukan kayak motor listrik gitu ya, dan si PTA ini mematenkan motor listriknya. Jadi ketika perusahaan lain pakai teknologi motor listrik, perusahaan lain itu harus bayar royalti ke si PTA. Jadi paten ini adalah yang pertama, hak eksklusif untuk memproduksi, untuk menjual, atau untuk mengendalikan suatu penemuan selama beberapa tahun tertentu sejak tanggal pemberiannya. Kemudian yang kedua, paten ini dapat diamortisasi dengan menggunakan legal life. Legal life ini adalah tadi jika kita mematenkan suatu teknologi gitu ya secara hukum, maka ada waktunya tuh, misalnya 10 tahun. Tapi bisa jadi teknologi tersebut itu ngetrennya itu cuma 5 tahun. Nah, itu yang dimaksud dengan useful life-nya. Terus kemudian kita ya diminta untuk memilih gitu ya. Nanti amortisasinya itu pilih aja mana yang lebih pendek umurnya antara legal life atau useful life-nya. Kemudian biaya penelitian dan pengembangan ini masuk ke dalam paten itu dibebankan. Kemudian ada biaya-biaya lagi untuk menciptakan paten ya, seperti legal fee ya, biaya hukum, biaya kepengurusan si patennya. Nah, ini biasanya biayanya itu harus dikapitalisasi ya, dikapitalisasi kepada nilai si paten. Berikutnya adalah ilustrasi dari paten. National Labs membeli paten dengan nilai 720.000.
nasional ini mengestimasi masa manfaat dari paten tersebut adalah 8 tahun. Kita diminta untuk membuat jurnal amortisasi pada tanggal 31 Desembernya. Tadi kosnya adalah 720.000 dibagi dengan 8 tahun, maka amortisasi expense-nya adalah dalam jangka waktu 1 tahun ya, itu adalah 90.000 ya. Maka jurnalnya amortization expense pada paten. Kemudian contoh yang kedua adalah copyright ya. Contoh dari copyright ini adalah seperti karya drama, karya sastra, musik, gambar, foto atau video atau audiovisual lainnya ya. Kemudian copyright ini memberikan pemilik hak eksklusif untuk memproduksi dan menjual karya artistik yang diterbitkannya ya. Yang kedua, biasanya ini biasanya kemudian hak cipta melindungi hak milik hak cipta diberikan selama 50 tahun. Jadi biasanya dapat memberikan pemilik atau ahli warisnya hak eksklusif untuk memproduksi ulang atau menjual. Terus kemudian pada copyright ini juga bisa dilakukan paten bisa dilakukan amortisasi ya, bisa dilakukan penyusutan. Ada trademarks dan juga trade names ya, nama dagang atau merek dagang seperti nama, kata, simbol ya yang mengidentifikasi perusahaan atau produk tertentu. Legal protectionnya ini selama 20 tahun. Kemudian jika perusahaan membeli merek dagang atau nama dagang ya, biayanya ini dikapitalisasi dan merek dagang ini tidak perlu diamortisasi ini ya, tidak perlu dilakukan amortisasi. Berikutnya adalah goodwill. Goodwill ini adalah nama baik. Jadi yang termasuk dari goodwill itu sendiri adalah manajemen yang luar biasa ya, yang baik gitu ya. Kemudian lokasi yang diinginkan, hubungan pelanggan yang baik, karyawan yang terampil, produk berkualitas tinggi dan juga lain-lain. Goodwill ini dicatat ketika seluruh bisnis ini ingin dibeli ya. Kemudian goodwill itu tidak perlu dilakukan amortisasi. Goodwill ini contohnya misalnya gini, PTA mengakuisisi PTB. Nilai dari si PTB itu sebenarnya adalah 5 miliar. Namun si PTA ini membayarnya adalah 7 miliar. Nah, selisihnya adalah goodwill, selisihnya adalah 2 miliar. Jadi muncul karena adanya kombinasi bisnis. Gitu. Oke, baik, segitu dulu penjelasannya teman-teman mengenai intangible asset. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.